Hai, aku Dimas dan beberapa waktu lalu aku ngepost konten di TikTok yang nunjukin tampilan Spotify aku yang berbeda karena aku pakai aplikasi yang namanya Spotify. Jadi aku bisa pakai tema di Spotify-nya. Dan banyak banget teman-teman yang minta tutorial. Ya, banyak banget teman-teman yang minta tutorial. Mungkin ada ya lebih dari 5.000 orang, bahkan 14.000 orang nih yang minta tutorial. Ya, sampai-sampai aku mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak menyenangkan seperti ini. Nah, siapa tahu kalian bisa lihat. Ya, tapi aku tahu itu bercanda ya. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah hasil akhir yang akan kita coba capai di tutorial kali ini. Jadi aku bakal jelasin sedetail mungkin sampai kalian benar-benar ngerti. Oke? Oke, langsung aja ke... Nah, ini aku udah bikin dokumennya. Nanti juga ini bisa kalian akses di links.dimasmita.me atau ada di bioku ya ini. Ya, kalian bisa akses ini nanti di sini. Terus yang ini nih, tutorial Spotify Aesthetic. Ya, ini dokumennya. Oke, aku buka dari sini aja. Ya, pertama yang harus kita lakuin install Spotify-nya. Bisa diikutin langkah-langkahnya di sini. Diklik aja, nanti bakal diarahin terus ke installation. Installation. Ya, installation. Pilih operation system yang mau kalian pakai, apakah Windows atau Linux. Nah, kalau Linux bisa pakai ini, jalanin komen ini. Kalau Windows, jalanin komen ini. Nah, jalaninya tuh di mana? Kalau pengguna Mac, bisa di terminal. Nah, ini terminal. Kalau pengguna Windows, aku saranin install ini aja. Kalau kalian nggak punya atau belum ngerti apa itu terminal dan nggak tahu udah ada apa belum di komputer kalian, di komputer Windows kalian, bisa pakai PowerShell. Nah, download ini yang stable atau LTS. LTS itu yang terbaru, kalau nggak salah. Stable ya, yang paling stabil. Sesuaikan Windows 64 atau 86, sama aja sih biasanya. Ya, kalau udah install itu, kita tinggal jalanin. Kalau Windows jalanin ini, kalau ini bermasalah katanya bisa coba yang ini. Nah, kalau yang Mac atau Linux bisa pakai ini. Kita tinggal copy, terus kita paste di terminal. Ya, ini tinggal kita copy, terus ini tinggal kita copy, terus kita paste di terminal. Nah, ini aku nggak bisa karena udah ada ininya, udah terinstall Spotify-nya di komputerku. Kalau udah dijalanin, kalau Windows jalanin ini dan Mac dan Linux jalanin ini, kalian bisa ketik Spotify. Nah, kalau keluarnya kayak gini berarti Spotify-nya udah terinstall. Sama di Windows juga ya. Kalau misalkan nggak keluar kayak gini, kamu coba close dulu, buka lagi, dan coba lagi. Biasanya harus di restart dulu baru kebaca. Oke? Ya, semoga semuanya udah bisa ya. Setelah itu,
Auto install udah, Windows, Mac udah. Nah, kalau what if not found tadi bisa di restart dulu. Terus cara penggunaannya. Oke. Ini tuh namanya tuh aplikasi CLI atau Command Line Interface. Jadi kita mengoperasikannya tuh lewat ini, lewat ya komen-komen ketikan gini. Buat nunjukin dia bisa apa aja. Nah, ini kita bisa jalanin ini nih. Nah, nanti bakal nunjukin dia bisa kita apain aja gitu, apa perintah-perintahnya. Nah, yang umum dipakai tuh ada backup. Backup ini buat sebelum kita ngelakuin operasi yang lain, kita harus backup dulu Spotify original kita ini ke ya harus disimpan dulu yang aslinya gitu biar kalau ada apa-apa bisa kita restore lagi, bisa kita kembaliin ke keadaan semula. Oh, sorry. Ya, terus ada apply ini buat mengaplikasikan customization kita kalau kita udah tambahin tema segala macam. Nah, kita bisa jalanin apply. Restore ini buat ya kalau ada masalah dan kita eh, sekedar mau balikin ke keadaan semula, kita bisa pakai restore ini. Terus clear ini buat ngehapus file yang udah di backup tadi. Ya, dan ya udah segitu. Nah, selain bisa kita otak-atik lewat komen-komen ini, kita juga bisa langsung ubah file konfigurasinya. Kita coba Spotify min C. Nah, ini. Print config file path and quit. Nah, ini konfigurasinya, file konfigurasinya. Kita bisa buka kalau di Mac tinggal di open terusan di paste ininya. Ya yang ininya, path-nya. Nanti dia bakal kebuka. Mana dia? Nah, ini. Oh, aku bukanya di VS Code. Ya, nanti dia bakal kebuka. Nah, ini path Spotify-nya. Terus ini temanya. Terus color scheme-nya. Ya, kita bisa otak-atik dari sini nanti. Terus kalau kita membuka folder Spotify-nya, kita juga bisa pakai path ini, tinggal tanpa config ini. Bisa kita open ini. Nah, ini file-file yang ada di aplikasi ini. Nanti kita simpen temanya di sini, nyimpen extension di sini, kita simpen custom app-nya di sini. Extension dan custom app itu apa? Nanti aku coba jelasin juga. Oke, kalau dari tim Windows mungkin bisa di copy aja terus buka Explorer, terus di paste di alamat di Explorer-nya dan enter, atau bisa juga klik Explorer terusan gini. Nanti juga bakal kebuka. Tapi ininya jangan persis kayak gini ya, sesuai sama ini. Pas kalian jalanin Specify min C nanti keluar path-nya kan. Nah, kalian bisa buka itu di Explorer. Oke, kita udah sampai mana? Nah, sekarang customize theme. Gimana cara kita ubah tema ini? Kita kan udah punya aplikasinya nih, Spotify nih. Gimana cara kita ngubahnya nih? Oke. Gimana cara ngapus? Oke. Pertama kita download dulu temnya. Dibuka aja ini. Nah, ini timnya ada banyak. Yang aku pakai tuh yang di TikTok tuh ini Dribblis, dan Dribblis juga ini banyak variannya, ada base tuh, ada white, ada dark, dan segala macam. Aku pakai yang base, cuma aku ubah lagi warnanya ini, yang hijaunya aku ubah jadi gelap. Oke, kita harus download folder ini. Kita kan udah buka nih Dribblis.
kita copy alamat ini, alamat URL-nya. Terus kita buka ini download buat kita download foldernya. Terus masukin ininya, terus download. Nanti bakal ke download dalam bentuk zip. Aku udah ada. Mana? Ya, aku udah ada nih. Ada 2 malah. Ya, kalian tinggal download aja ya. Kalau udah ke download, di mana nempatinnya? Oke. Mana punya aku? Dribblies. Oke, ini ya. Nah, ini tuh kita tempatin di sini tadi. Nah, kan ulang ya. Kan specify misi buat nunjukin petnya kan. Nah, kita tinggal buka ini di Explorer atau di Finder kalau Mac. Nah, kita buka ini. Open. Nah, kan ini dia, kita taruh dia di folder ini, folder Teams. Nah, folder Teams ini nih. Aku hapus dulu yang ini, oke. Move to trash, terusan yang ini aku masukin ke sini tadi. Bukan di sini, di dalam. Oke. Nah, habis itu kita copy yang dribblies.js ini ke extension. Ke extension ini. Udah ada replace. Nah, replace-nya disimpan ke extension ya. Ingat, temanya satu folder masukin ke dribblies, masukin ke Teams, terus di dalam dribblies-nya nanti ada dribblies.js, kita masukin dia ke extension. Oke. Nah, habis itu kita bisa pakai tadi how to apply-nya, kita bisa pakai specify apply ini. Sebelum itu sebelum itu kita ubah dulu ini. Nah, di atas folder Teams tadi ada config.ini. Nah, kita bisa ubah-ubah di sininya. Current team-nya kita ubah jadi Dribblies sesuai nama folder ini. Terus di si Dribblies ini kan ada beberapa tema nih, ada beberapa varian nih. Ada base, ada white, ada dark, note, ya segala macam itu. Nah, ya, ada change color scheme. Di sini ada 9 color scheme yang bisa dipilih base, white, dark, circular, ya sesuai ini tadi. Nah, kita coba pakai yang base. Nah, caranya tuh gini, specify config color scheme. Kalau ini kalau pakai command line kita bisa kayak gini. Color scheme terus namanya misalkan base ya. Nah, gitu. Specify config color scheme base. Nah, udah keubah. Nah, dia di sini juga bakal berubah. Tuh, jadi base kan. Nah, jadi kita bisa ikutin pakai ini. Atau kita bisa langsung ubah aja di file config xpu ini. Misalkan base atau dark white. Ya, tinggal di paste aja, di paste aja di sini. Oke. Aku sekarang mau pakai base. Nah, habis itu kita jalanin specify apply. Coba mana? Nah, ini kan keadaan yang saat ini ya, kayak gini ya. Kok mukaku jadi di sini? Ya, sekarang kan kayak gini. Kita jalanin specify apply. Oke, semua oke. Habis itu kita buka lagi deh. Nah, jadi hijau seperti ini. Reboisasi apa? Go green. Biar nggak go green kayak gini. Kita buka lagi dokumennya. How to look like mine. Nah, kita bisa copy ini nih. Copy. Kita buka folder tadi.
Nah, ini di tema tadi ada file color.ini. color.ini. Ini dibuka pakai apa aja bisa sih, pakai notepad, pakai ya pokoknya yang bisa ngedit teks. Tapi kalau Word kayaknya nggak bisa deh kalau Office Word. Ya, kita paste tadi yang custom ini. Nah, ini sebenarnya yang base ini, cuma aku ganti ininya doang. Apa warna sidebarnya? Bukan sidebar. Ini sidebar. Warna sidebarnya doang aku ubah. Kalau udah, tinggal di save. Terus kita ini namanya custom, aku bilang. Nah, di color scheme-nya kita ubah custom. Saya juga mau pakai cara tadi, misalkan ngubahnya tuh pakai yang specify, config, color scheme, spasi, custom gitu. Oke. Habis itu kita specify apply lagi deh. Mana tadi? Nah, sekarang kan hijau seperti ini nih ya. Seperti apa hijau-hijau? Specify apply. Nah, kalau kita buka dong. Alpukatku habis. Tara, sudah cantik. Tara, oke. Ya, sudah warnanya. Ya, sudah habis sama kan kayak aku kan. Setelah itu, apa? Setelah itu apa? Udah kan, udah kelihatan sama kita kan. Tapi ada minusnya nih. Kalau kita buka option, dia teksnya nggak kelihatan gitu. Aku belum. Sebenarnya bisa ini diganti kayak itu tuh namanya apa ya? Card. Dia tuh card sama play card kalau nggak salah ya. Bisa kita jadiin misalkan agak terang gitu ya si cardnya. Nah ya kalau kalian nggak mau kayak gini, kalian bisa coba ganti ininya ke yang lebih terang. Si ini nih yang cardnya. Card, iya kalau nggak salah card. Coba aja ya, kita coba aja ya. Justify apply. Ini diubah di yang custom ini, cardnya. Diubah warnanya, kita udah apply. Jadinya dia bakal berubah. Nah, jadi sama kayak ini kan, jadi lebih terang. Atau mau lebih terang lagi, kalian tinggal ya cari aja lah warna sesuai kalian. Tapi nggak enaknya tuh nanti ininya juga jadi jadi gini-gini nih. Kalau di hover tuh, aku nggak suka sih ini. Jadi selain ininya berubah tadi apa? Ininya ya selain ini juga ngaruh ke ini nih. Ke kalau kita hover misalkan kalau aku ubah jadi warna putih lah ya, biar kelihatan bedanya. Putih itu FFF. Atau FA deh. FA. Ya jadi kalian mau ganti-ganti warna tuh di sini bisa. Akan aku apply lagi. Nah, kalau mau pakai apa? Komen atau perintah yang sama, kalian tinggal ketik atas aja, atas, bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita buka Spotify-nya dan kita buka tadi, nah ini kan jadi putih nih kelihatan nih. Tapi nah, aku nggak suka ini. Jadi aku mending kayak tadi sih, mending hitam. Tapi kalau kalian mau custom lagi, ubah-ubah lagi bisa terserah di sini ya, ubah warnanya. Warnanya pakai ini, pakai hexacode gitu. Tinggal googling aja apa ada kok kayak hexa converter atau apa gitu, hex color RGB to hex color converter.
Ya gitu-gitu lah ya. Convert. Nah, ini yang dipakai tuh yang ini. Oke, udah ya? Udah ya? Ya, the downside-nya tadi kalau mau persis kayak aku yang hitam-hitam. Aku udah pakai belum hitam-hitam? Belum. Mana hitam-hitamku? Hitam-hitamku, ininya udah. Oke, di save, tinggal aku apply. Specify apply. Ya, maksudnya kalau mau hitam kayak aku, ya kayak gitu ya. Nah, sekarang ini udah mantap kan, layoutnya udah kayak gini kan. Udah mantap kan? Udah mantap kan? Ya udah mantap lah pokoknya ya. Sekarang ada lagi nih, ini opsional nih, mau kalian ikutin atau enggak. Kita bisa install custom apps and extension. And mana caps lock? Extension. Extension ya. Mereka itu apa? Kalau kita buka si tadi, si Specify Wiki ini kan kita di installation tadi ya. Nah, kita bisa buka custom apps. Nah, dia itu udah ada 3 bawaan custom apps, Reddit, New Release, sama Lyric Plus. Nah, ini tuh kalau kita terapin, kalau kita terapin mereka bakal ada di sini. Reddit, New Release, sama Lyrics. Ini tuh rilisnya beda dari yang di sini. Bukan. Dari yang bawaan ini. Sedikit beda. Jadi lirik yang ini tuh ada sing-nya. Kalau sing-nya dia bakalan ngikutin yang nyanyi ya. Kalau unsing ini, apa ini ngalangin. Share screen-nya ngalangin. Nah, kalau ini diam aja. Kalau Genius ini, dari Genius ini juga diam aja sih. Pakai ini lah ya. Kok itu mau pakai ini ya? Tapi terserah mau pakai atau enggak. Ya, kalau Reddit ini playlist yang orang-orang bikin di Reddit. New release ini kalau kita follow artis, kalau mereka bikin single baru, ya ini bakal muncul di sini. Terus selain custom app, nah ini kita cara pakainya, ini nggak usah di-download, udah ada pokoknya, bukan di sini tapi di luar ada. Kalau yang default mereka nggak masukin ke directory ini. Jadi custom app itu udah ada, kita cara apply-nya tinggal masukin di custom app namanya. Aku masukin Reddit, New Release, sama Lyrics Plus. Ini nama-nama ini tuh dari sininya, dari dokumentasinya mana. Nah ini Lyric Plus. Ya kita bisa pakai komen lain juga. Specify config custom app new release, specify apply gitu, atau kita langsung ganti aja di sini. Dipisahin pakai ini. Ya, kayak gitu. Nah, dipisahin pakai ini. Jadi mereka ada Reddit ini namanya new release. Ini namanya. Dan replace ini namanya. Ya kalau udah dimasukin ke sini, tinggal specify apply kayak tadi, tambahin tema. Nah, nanti bakal muncul di sini. Oke, selanjutnya extension. Kita buka di dokumentasinya extensions. Nah, extension ini apa? Dia below are default extension. Oh, ini juga default ya. Display. Oh, extension juga kita nggak usah install ternyata, guys. Terus ini apa?
coba move to trash. Oke, extension itu nggak ada kan. Terus aku udah tambahin di sini Dreamlist full app display. Ya, extension ini bawaan juga ternyata. Ada macam-macam, auto skip video, terus bookmark. Bookmark tuh isinya nanti bakal kayak gini. Apa ini? Ya, kalian baca-baca sendiri aja lah ya. Christian Spotify ini kalau mode Kristen jadi ya mode religius lah. Jadi nggak auto skip explicit track. Kalau bulan puasa boleh tuh. Nah, full app display. Nah, full app display ini biar jadi kayak gini. Soalnya kan kalau ini kan fitur premium nih. Nah, ini nih. Ini kan fitur premium. Nah, kalau fitur gratisnya juga bisa full app display, tapi nggak sebagus itu. Nah, kayak gini. Tapi lumayan lah. Ya, kalau kalian Spotify-nya nggak premium, kalian bisa ini aja pakai yang ini. Extension yang full app display ini. Kalau ini yang di pojok kanan bawah ini premium sih kayaknya. Fitur premium. Kalau yang free nggak dapet. Nah, kalau yang free bisa pakai yang ini aja nih. Cara pakainya kayak sama aja kayak yang tadi. Ya, mana yang mau kalian pakai, misalkan full app display, kalian copy aja namanya, terus masukin ke sini nih. Dribblist.js udah pasti harus. Oh iya, mungkin kalian ada masalah tadi pas apply tema Dribblist-nya ya. Aku lupa mention kalau kita harus masukin ininya Dribblist.js extension ke extensionnya. Ya, dan aku tambahin juga dari semua ini, semua yang ada di sini, aku cuma tambahin ini doang, full app display. Tinggal di paste, di save, habis itu apply deh. Mungkin aku harus ini juga ya biar kalian bisa ada referensi gitu. Kalau misalkan beda hasilnya, kalian bisa coba lihat konfigurasi aku. H2 my apa ini? My config lah ya. My config jangan H2 dong. H3 code. Aduh, code. Nah, setting kayak gini, ininya path-nya bisa sesuaikan aplikasi Spotify kalian ada di mana. Nah, itu gitu ya. Tadi nggak jelasin apa. Ya, kalau udah extensionnya udah dipasangin ini sama ini, custom app-nya aku pasang semua sih yang mereka sediain. Kita bisa apply lagi. Dribblist.js not found. Malah aku hapus semua dia. Nah, kalian tadi kalau belum dimasukin ke extension Dribblist-nya bakal kayak gini. Errornya. Aku masukin lagi ya. Dribblist.js. Buat cadangan. Takut kehapus lagi. Jadi jangan di-cut. Masukin ke extension. Kok ke custom app extension dong. Nah, kalian coba jalanin lagi. Oke kan? Ups, kenapa dia nge-apply ke sini? Wait. Spotify user daemons cover. Oke, udah. So what's wrong? Kenapa ya tadi? Kenapa? Soalnya aku tuh punya 2 Spotify, guys. Yang satu aku bawaan kantor, nggak bisa diupdate karena harus admin. Yang satu ini aku install sendiri biar bisa aku update kalau ada update. Ya, too much information. Sorry. Ya,
Udah deh. Full screen. Oh, belum ada yang aku play. Full screen. Sorry. Ya, kayak gitu ya. Udah kayaknya, guys. Apa lagi? Ya, konfigu kayak gini bisa kalian jadiin referensi. Nah, ini nih kayaknya nih yang penting nih. Tapi ini udah nah ini udah bakal oh iya kayaknya ada yang kelewat ya guys. Jadi habis download how to apply itu ini jalanin ini nih. Ya, habis download dan ditempatin di folder tema tadi. Kalian bisa jalanin ini buat nerapinnya ya. Ya, buat nerapinnya bisa jalanin ini. Soalnya ini ada ininya nih, ada yang receh-recehnya kayak satu ini. Atau kalian bisa niru aja sih punyaku. Kecuali yang atasnya. Maju mundur gini penjelasannya. Sorry guys, tidak maksimal. Kalau ada yang mau nanya nanti tinggal join aja Discord kita di sini, oke? Ini udah ada beberapa teman juga yang nanya-nanya soalnya mereka udah mulai itu kan ada yang nanya. Mereka udah mulai ngerjain atau nyoba dari tutorial yang lama. Tapi jadinya banyak isu karena udah outdated. Ya, udah outdated. Ini yang terbaru tutorialnya yang ini jadinya ya. Mungkin tadi kalau ada perubahan lagi kalian boleh kabarin aku aja di komen di TikTok ya. Oke, thank you semua. Dah, semoga Spotify-nya estetik, oke? See you. Follow di Mas Pifta TikTok, oke? Bye.